بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertemuan yang ke-13 dalam pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Setelah beliau selesai menjelaskan tentang martabat yang kedua, tingkatan yang kedua dalam beragama yaitu al-iman, maka beliau masuk ke dalam tingkatan yang terakhir, yang paling tinggi yaitu al-ihsan. Ya, sehingga apabila kita perhatikan tingkatan dalam beragama, maka yang pertama adalah al-Islam, ya, yaitu adalah secara zahir, ya, melakukan syahadat, ibadah-ibadah yang zahir, ya, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, ya. Kemudian apabila seseorang keimanannya semakin kuat dalam hatinya, ya, dia semakin beriman, ya, semakin kuat keimanannya, maka masuk ke dalam derajat iman, ya. Kemudian apabila dia sudah semakin tinggi lagi, ya, ibadahnya semakin khusyuk, kemudian cara beragama semakin baik, maka dia masuk ke tingkatan yang terakhir, yang paling tinggi, itu adalah al-ihsan. Dan apakah itu ihsan? Di sini disebutkan al-ihsanu ruknun wahid. Ya. Rukun ihsan itu hanya ada satu, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah, yang mana saat beribadah itu engkau merasa seolah-olah engkau melihat Allah, ya. Yang mana perasaan seolah-olah melihat Allah ini akan menimbulkan perasaan yang khusyuk, ya, khusyuk, penuh ta'zim, penuh pengagungan, ya, rasa takut, ketenangan dan sebagainya. Ini martabat yang paling tinggi, ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu belum bisa sampai ke derajat yang seperti ini, kamu belum bisa mencapai derajat seolah-olah melihat Allah saat beribadah, ya, seolah-olah Allah itu ada di depanmu, ya. Engkau saat beribadah itu seolah-olah kayak berada di hadapan Allah, ya. Kalau kamu belum sampai pada derajat ini, fa innahu yarak, maka yakinilah, ya, maka rasakanlah bahwasanya Allah yang melihatmu, ya. Jadi kalau kata para ulama, derajat ihsan pertama ini yang paling tinggi adalah al-musyahadah, ya. Jadi pas beribadah ini seolah-olah kayak berdiri di hadapannya Allah, ya. Kalau belum sampai ke derajat yang ini, maka dinamakan derajat al-muraqabah, ya. Yaitu seolah-olah kita diawasi oleh Allah, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang ihsan, ya. Jadi ihsan itu bisa diartikan berbuat baik, ya, secara umum, dan juga bisa diartikan derajat yang paling tinggi ini dalam agama Islam, ya. Wa qauluhu, juga pada ayat yang lain Allah berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah, ya, serahkanlah segala urusanmu kepada yang maha al-aziz, ya, maha perkasa, ya, maha perkasa, ar-rahim, yang maha penyayang juga, ya. Alladzi yaraka hina taqum, yang mana dia itu melihatmu, ya, selalu melihatmu saat engkau sedang berdiri melakukan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, begitu pula perubahan gerakanmu, ya, tatkala atau di antara orang-orang yang sedang bersujud, ya. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa qauluhu, dan juga pada ayat yang lain Allah berfirman, wa ma takunu fi sya'nin, ya, tidaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam suatu urusan. Wa ma tatlu minhu min qur'anin, tidak pula engkau membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Wala ta'maluna min amalin, tidak pula engkau sedang melakukan suatu perbuatan, illa kunna 'alaikum syuhudan idz tufiduna fih, kecuali kami, kata Allah, pasti menyaksikan engkau, ya, menyaksikan kalian, ya, tatkala kalian sedang melakukan hal-hal di atas. Demikianlah penjelasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah pada pertemuan yang ke-13 ini, ya. Insyaallah selanjutnya kita akan membahas tentang hadis Jibril yang cukup panjang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Kebut Kelas Kitab Tuntas Surabaya Mengaji.
Untuk update informasi dan konten dakwah kami, bisa mengikuti media sosial Surabaya Mengaji. Barakallahu fikum.